Be strong. Kang Kumis, kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya dengan topik yang terbaru. Namun sebelumnya saya ingatkan, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di channel Kang Kumis. Nah, kali ini Kang Kumis kembali akan bicara atau akan membicarakan mengenai permasalahan perselingkuhan yang rupanya kian hari kian menarik dan kian dilirik. Untuk kita bahas ya beberapa hal definisi selingkuh, dari yang sekedar memandang hingga yang berujung keranjang. Nah, ini. Lalu apa saja ya, definisi-definisi selingkuh? Mengutip dari apa yang banyak sudah diungkapkan atau disampaikan, dijelaskan, ya, mengutip beberapa penjelasan dari psikolog bahwa definisi selingkuh itu memang terlalu banyak atau teramat banyak. Ya. Banyaknya definisi selingkuh di sini orang menjadi kurang memahami ya antara yang selingkuh dan yang non selingkuh. Kita akan mencoba mengungkap ya beberapa hal yang memang para psikolog sendiri sependapat bahwa mulai dari melirik ya, mulai dari pelirikan mata itu sudah termasuk definisi selingkuh. Nah, ini di sini terjadi dua versi, ada yang menganggap itu adalah termasuk sudah masuk definisi, ada juga yang menganggap bahwa itu adalah hal biasa, yang penting hatinya tidak terpikat dengan lirikan tersebut. Namun ketika bicara hati kita kan nggak tahu, ya kita tidak tahu, ya apakah ketika seseorang melirik orang lain itu hatinya terbawa arus lirikan atau tidak. Jadi kalau saya lebih sependapat bahwa itu sudah tergolong definisi selingkuh, ya, karena untuk lebih amannya, karena kita tidak mengetahui hati seseorang atau isi hati seseorang. Kemudian hal itu, perselingkuhan tentunya terlepas dari sentuhan fisik atau non fisik. Nah, ini ketika bicara demikian berarti bahwa lirikan itu tidak harus bersentuhan ya, bahkan mungkin awalnya orang yang tidak kita kenal ya, mungkin ketemu di jalan atau bagaimana, atau bahkan secara diam-diam kita memang sudah lama menaruh hati dengan seseorang yang memang orang tersebut belum mengetahuinya. Ini sudah tergolong selingkuh dalam hati kita ya. Namun anggapan perselingkuhan, definisi selingkuh pada zaman sekarang atau di era sekarang itu orang menganggap bahwa perselingkuhan mutlak harus dilakukan pertemuan. Sebetulnya tidak seperti itu. Nah, apakah ada hal-hal lain yang tidak harus bertemu tapi tetap bisa berselingkuh? Nah, ini dengan modernnya zaman ya, dengan perkembangan zaman yang ada sekarang, perselingkuhan justru berawal dilakukan tidak melalui pertemuan secara langsung ya. Sekarang banyaknya jejaring sosial, media sosial ini menjadi sarana utama dalam melakukan hal tersebut ya. Bahkan orang berlomba-lomba memajang foto ya, terlepas dari itu foto asli atau editan, tapi semuanya berebut, yang laki ingin tampil tampan, yang perempuan ingin tampil cantik. Inilah yang sebetulnya sudah mulai kita harus berhati-hati dalam hal ini. Artinya bukan berarti tidak diperbolehkan memajang foto di media sosial, bukan, tapi tentunya kita tahu rambu-rambu yang baik ya.
Artinya bahkan yang sangat mengerikan di sini, seseorang misalnya tentang status pernikahan. Ini biasanya dimulai di seorang pria walaupun nantinya ketemunya seimbang. Kadang-kadang orang yang sudah punya istri bahkan punya anak masih tega mengaku duda. Begitu pula dengan wanitanya. Ya. Ini sudah melangkah ke jenjang yang sangat jauh yang tidak pernah kita sadari sebelum. Nah, ketika ini terus dilakukan, ketika kita mau mendasar kepada aturan tertentu, ini sudah termasuk cerai kias. Ya, jadi di sini bukan hanya selingkuh, tapi Anda sudah secara tidak langsung memutus tali pernikahan Anda dengan pasangan Anda. Ini dampak yang luar biasa yang kita tidak pernah pikirkan sampai ke situ. Ya, jarang yang berpikir sampai di situ. Tapi ketika seorang yang punya pasangan mengaku tidak punya pasangan, itu berarti sudah melakukan cerai kias. Ini menurut Islam. Kemudian jenis-jenis perselingkuhan itu juga beragam, ya. Karena terbiasa, itu juga bisa menimbulkan perselingkuhan. Ya, intinya mengawali timbulnya sebuah perselingkuhan. Masalah selanjutnya itu mau bagaimana, tapi karena berawal, ini berarti bisa lanjut atau bisa berhenti sampai di situ. Contoh, adanya cinta lokasi mungkin, ya. Ini karena kebiasaan. Sedangkan alasan-alasan yang diungkapkan oleh seseorang ketika melakukan hal tersebut juga beragam. Ya. Ada yang semata-mata hanya mencari sensasi belaka. Ya. Ada yang semata-mata karena betul-betul ingin merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, dari sini ada juga persentasenya sedikit, yaitu terutama kaum wanita, ini ada yang rela menjadi selingkuhan. Ini semata-mata karena uang. Tapi persentasenya memang sangat kecil. Tapi itu termasuk dari bagian awal alasan perselingkuhan. Ini memang sangat beragam. Dan ketika kita bicara perselingkuhan, maka tidak akan habis. Perselingkuhan di era tertentu memang menjadi aib bagi para pelakunya. Namun di saat ini justru menjadi sebuah hiburan yang memang digandrungi banyak kalangan. Ini dari tontonannya hingga pelaksanaannya. Ya, jadi termasuk perselingkuhan pun bisa terjadi di setiap kalangan, tentunya dengan alasan yang berbeda, namun dengan kasus yang sama. Ini uniknya. Nah, ketika di dalam dunia ini masih ada laki-laki dan masih ada perempuan, ya, ini saya yakin masih ada perselingkuhan. Lalu kemudian bagaimana dengan komitmen yang sudah dibangun? Ya, mereka lupa dengan itu atau mungkin ingat tapi terpaksa melakukan karena dorongan-dorongan tertentu. Nah, tapi apapun itu, saya yakin kepada teman-teman saya semuanya tetap berpegang teguh kepada cinta dan kasih sayang mendasar kepada komitmen. Nah, karena komitmen adalah hal yang paling kita jaga. Komitmen adalah hal paling kita lindungi dalam kehidupan rumah tangga. Karena berawal dari komitmen, semuanya akan baik-baik saja. Dan saya juga berterima kasih